Halo teman-teman Surya Buana, saya Dilam Saputra dan rekan saya Putri Sedang Diniarti akan memberikan sedikit informasi dan pembelajaran tentang cara menulis puisi. Teman-teman tahu nggak sih bagaimana cara kita menulis puisi? Untuk pengetahuan lebih lanjut bisa dicek ya video selanjutnya. Nah, teman-teman, saya Putri akan menjelaskan terkait materi selanjutnya. Mengenal menulis puisi. Kita ketahui bersama bahwa menulis puisi merupakan upaya seorang untuk mengungkapkan perasaan dengan kreatif. Nah, hal ini dapat membantu teman-teman untuk melatih berpikir bagaimana menyederhanakan ide-ide yang kompleks menjadi kata-kata yang singkat dalam puisi tersebut. Nah, kenapa disebut sebagai kata-kata yang singkat adalah karena karangan puisi ini jauh lebih pendek daripada prosa yang juga merupakan suatu karya yang kreatif. Sebagai contoh, puisi karya Suci Haryanti dengan judul Tak Ada Peminta Datang Pagi Hari. Puisi ini ditulis pada saat dia merasakan suatu kesedihan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Dia memikirkan bagaimana nasib para pengemis, apakah mereka bisa makan atau tidak, sedangkan orang-orang yang sebelumnya pun berkecukupan, mereka juga sempat merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, hal ini bisa dijadikan contoh oleh teman-teman bagaimana untuk menulis puisi adalah dengan melihat lingkungan sekitar, memahami keadaan sekitar untuk diresapi perasaannya dan dituangkan dalam suatu karya dengan bentuk puisi. Contoh berikutnya yaitu puisi karya dari Sam Haidi yang memang diciptakan saat mereka mengalami sebuah kejadian tsunami 2004 yang ada di Aceh. Salah satu teksnya yaitu penyair menguapkan bahwa nisan tidak sempat untuk diberikan nama karena yang memesan sangat banyak. Hal ini menyiratkan bahwa korban yang ditimbulkan pada kejadian ini tuh banyak sekali dan banyak korban yang mungkin tidak terselamatkan akhirnya memiliki duka yang sama dan banyak sekali orang yang mengalami duka yang sama tersebut. Langkah-langkah dalam menulis puisi. Yang pertama yaitu menentukan tema. Untuk mendapatkan tema sendiri, teman-teman bisa untuk memancing untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti melihat keadaan sekitar, lalu atau perasaan yang mungkin kalian rasakan sekarang, atau berbagai hal yang sedang kalian amati. Contohnya sekarang saya sedang mengamati teman-teman untuk belajar, jadi kita harus menggunakan puisi bertemakan tentang belajar. Selanjutnya ada menentukan kata kunci. Kata kunci sendiri ini diambil dari tema yang telah ditentukan. Dari belajar tersebut, setelah teman-teman melihat buku, mungkin kata kunci yang digunakan yaitu buku, atau misalkan teman-teman sedang melihat banjir, kata kuncinya bisa dalam bentuk menerjang, menghancurkan, hancur, lalu atau rumah yang tenggelam dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu gunakan gaya bahasa. Gaya bahasa di sini yaitu yang dimaksud majas yang biasa digunakan adalah beberapa majas yang seperti majas-majas perbandingan atau majas-majas pertentangan yang intinya di mana situ teman-teman harus menggunakan gaya bahasa yang mungkin berbeda dengan bahasa-bahasa yang digunakan di masing-masing kehidupan sebiasanya. Lalu ada juga teman-teman harus mengembangkan puisi menjadi puisi yang seindah mungkin. Langkah-langkah ini adalah untuk mengembangkan semua langkah di atas yang sudah dituliskan tadi. Ada tema, lalu ada juga kata kunci dan gaya bahasa. Lalu dirangkailah sebagai rangkaian kata menjadi sebuah puisi yang indah. Susunan kata yang dibuat yaitu susunan kata yang memiliki lari menjadi bait dan dikembangkan menjadi puisi yang utuh dan pastinya memiliki makna yang baik dan keren. Setelah memahami langkah-langkah untuk menulis puisi, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan saat kita menulis puisi. Yang pertama adalah tema dan judul. Hal ini sangatlah penting karena saat kita membaca puisi, tentu yang pertama kita lihat adalah judulnya. Jadi, saat nanti teman-teman akan menulis puisi, coba carilah tema, kemudian tarik hal yang paling menarik, jadikanlah itu sebagai judul, dan hal ini tentunya akan membuat orang-orang yang akan membaca puisi teman-teman nanti jauh lebih tertarik, karena judul adalah hal yang dibaca pertama bagi para penikmat puisi tersebut. Kemudian, yang kedua adalah kata kunci. Nah, setelah kita mengerti tema dan judulnya, kita juga akan mengarangnya, kemudian kita bisa mengambil suatu kata kunci dari puisi tersebut. Misalnya, kita mengambil suatu kata kunci gempa. Nah, dengan hal ini kita bisa meluaskannya kata itu seperti kita dapat keresahan, kemudian panik, kemudian guncangan, dan lain sebagainya. Dengan adanya kata kunci ini justru lebih banyak membuat kita
memiliki referensi kata-kata yang lain yang bisa kita masukkan dalam puisi tersebut. Maka hal ini harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah diksi. Nah, banyak sekali puisi-puisi yang indah itu ditulis dengan kata-kata yang sederhana. Tetapi akan jauh lebih baik lagi jika teman-teman nanti memiliki diksi yang jauh lebih banyak, yang memiliki variasi bermacam-macam, tidak hanya kata-kata keseharian saja. Nah, gimana kalian dapat mengerti untuk pencarian diksi tersebut? Kalian bisa seperti mencari sinonimnya dari kata-kata yang biasa itu, nanti akan muncul. Seperti saat kita mencari sinonim dari air, kita akan mengerti sinonim air itu merupakan tirta. Nah, akan jauh lebih indah jika puisi ini menggunakan kata tirta daripada air yang sudah biasa kita dengar di kehidupan pada umumnya, seperti itu. Kemudian adalah rima. Nah, selain dengan adanya majas yang dalam puisi, rima ini juga sangat membantu puisi untuk jauh lebih indah. Karena dari rima ini kita dapat mengerti pengulangan kata atau sinonim kata yang memang mereka digabungkan dalam satu puisi, seperti itu. Jadi rima ini juga perlu digunakan untuk memperindah puisi tersebut. Kemudian yang kelima adalah bait, di mana teman-teman tentunya bisa memperhatikan baitnya. Apakah teman-teman mau dalam satu bait itu terdapat 4 baris, atau 3 baris, atau bahkan 2 baris, itu adalah karya dari teman-teman. Dan hal itu akan jauh lebih indah saat bait ini juga direncanakan sejak awal, karena ini merupakan poin yang memang harus diperhatikan. Jadi langsung saja tulis puisi terbaik dari kalian semua.